Yesus Kristus
Shalom, selamat pagi. Syukur bagi Allah, Sang Pemilik kehidupan, yang dalam cinta dan kasih-Nya telah melayakkan kita untuk terus menikmati hadirat-Nya di dalam sepanjang hidup ini. Di tengah liku-liku perjalanan kehidupan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menikmati kesetiaan-Nya saat ini. Kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita dituntun untuk terus menghayati penantian Yesus Kristus, Anak Allah yang telah lahir ke dunia dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dalam menanti pemenuhan janji kedatangan Tuhan, kita kembali diajak untuk terus setia menanti Tuhan dalam kebenaran. Di sini Tuhan juga mengizinkan kita bersama dengan PWGT untuk menikmati anugerah-Nya dalam usia yang ke-54 tahun. Olehnya itu, mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita masuk ke prosesi dan kita menyanyi dari Mazmur Etnik 66 ayat 1 sampai 3. Kamu
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Salam damai bagimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu. Telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Dan tidaklah sakit hati kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukanlah Ia hendak berbicara tentang damai Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mari berdiri. Dengar, hayati, aminkan perintah mengasihi. Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Selamat
sayang. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa dan dengan rendah hati memohon anugerah pengampunannya. Saudara-saudara, di sini kita datang untuk memuliakan Tuhan. Di sini kita datang untuk mengagungkan kasih-Nya dalam pujian dan penyembahan kita. Namun di dalam banyak kesempatan di tempat yang lain, kita seringkali menolak Dia dan mengabaikan kehendak-Nya. Kita menjadi orang yang lupa diri karena keegoisan dan sikap angkuh kita yang seakan tidak membutuhkan Allah dan seakan mampu menjalani hidup ini tanpa Dia. Hari ini, dalam penantian kita akan kedatangan-Nya, kita diajak untuk setia menantinya di dalam kebenaran. Karena itu, segala yang mendukakan hatinya, segala dosa dan kesalahan, hendaknya tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Saat ini, kita mau mengakui Dia dan berbalik kepadanya, merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui dosa-dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan lewat firman Tuhan, Mazmur 85 ayat 12-13.
Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri ini akan memberi hasilnya. Menyanyikan PKJ 148 ayat 1-4. Terima kasih ya Tuhan. Kita kembali menyanyikan ayat yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Mari kita membawa doa persembahan ini, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Pembacaan yang berikut terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18. Dan pembacaan Injil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita berdoa. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami diperkenankan masih ada sebagaimana adanya saat ini. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami dilayakkan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Baik jemaat yang mengikuti melalui live streaming di kediaman masing-masing maupun yang ada di gedung gereja. Atas anugerah-Mu kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, yaitu Yesaya 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh,
Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman kita yang kedua. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu adalah hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha.
Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan. Selamat bagi kita semua yang masih diperkenankan Tuhan untuk setia dalam masa penantian. Saat ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan di dalamnya juga kita menyaksikan karya kasih Allah dalam peristiwa perjalanan PWGT yang boleh mencapai usia 54 tahun. Bahan utama kita ada pada kitab 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 18. Tema yang diterbitkan kepada kita di Minggu Advent yang kedua ini mengatakan menantikan Tuhan dalam kebenaran. Menantikan Tuhan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, saya bisa memastikan bahwa semua kita pernah memiliki pengalaman menanti. Siapa yang sedang kita nantikan atau siapa yang akan datang, itu menentukan cara penyambutan kita dan menentukan segala persiapan-persiapan dalam penyambutan. Kalau yang kita nantikan untuk datang adalah para pemimpin, misalnya wali kota atau gubernur atau presiden akan datang di jemaat keramat, pasti jauh-jauh hari sebelumnya kita akan mempersiapkan semuanya. Dan ketika saatnya sudah dekat, pasti di sekitar ini sudah akan disterilkan. Kalau yang akan datang itu adalah tamu spesial,
biasanya kita akan cari tahu apa menu makanan kesukaannya. Pasti itu kita siapkan. Almarhumah ibu saya, kalau saya mau datang, dia pasti menyajikan atau mempersiapkan menu masakan kesukaan saya. Dengan harapan bahwa semua persiapan-persiapan itu mengurangi celah untuk ditemukan kesalahan atau kekeliruan. Dengan harapan bahwa dengan semua persiapan-persiapan yang dilakukan itu, tamu yang akan datang yang sedang dinantikan itu bisa senang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, saat ini pun semua orang percaya. Semua orang percaya di muka bumi ini sedang menantikan atau sedang berada dalam masa-masa penantian. Siapa yang kita nantikan? Dalam iman percaya kita mengatakan bahwa kita sedang menantikan karena Tuhan kita Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Dia raja di atas segala raja, dia hakim yang agung, dia yang adalah juru selamat dunia, itu akan datang ke dalam dunia ini. Bahkan dikatakan segera datang. Hari Tuhan segera tiba. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, sekaligus mau kembali menyegarkan iman kita. Apakah saat ini kita sedang berada? Apakah saat ini benar kita sedang dalam posisi menanti? Ini pertanyaan sederhana yang mau menyadarkan kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini dengan segala yang ada pada kita, dengan semua yang kita nikmati, apakah kita sedang berada dalam masa penantian? Apakah benar kita sedang menanti? Kalau kita mengakui bahwa kita sedang menanti, itu berarti seperti ilustrasi tadi. Berarti kita sudah persiapkan, kita sedang mempersiapkan, kita sedang dan seharusnya sedang dan terus-menerus membersihkan diri dan kehidupan kita. Itu yang dikatakan menanti. Saya bisa pastikan kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara sedang menanti? Kita akan jawab iya. Tapi apakah kita dalam sikap menanti? Dengan kata lain, sedang membersihkan kehidupan kita dari noda, celah, dan dosa. Ini tentunya kita mungkin akan ada yang ragu-ragu untuk menjawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat, Petrus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil untuk meneguhkan iman mereka yang sedang dalam menantikan hari Tuhan yang pasti datang. Ada apa dengan mereka? Kenapa surat ini dituliskan oleh Petrus? Karena mereka sedang digoncang imannya oleh para pengajar-pengajar sesat. Ya. Mereka sedang diobok-obok dengan pengajar-pengajar sesat. Orang percaya di Asia Kecil sedang diolok-olok, sedang diejek-ejek oleh pengajar-pengajar sesat dengan mengatakan, "Hei, bagaimana dengan imanmu? Engkau percaya bahwa sudah dari dulu, dari nenek moyangmu dulu dikatakan Tuhan segera datang, hari Tuhan segera datang. Tapi buktinya sampai saat yang lalu itu di mana Petrus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, sampai dengan sekarang ini di masa kita, kenapa Tuhan tidak datang-datang? Masih mau percayakah?" Mereka diolok-olok pada saat itu, mereka diejek pada saat itu. Para pengajar sesat mau mempengaruhi mereka dengan mengatakan, sudah dari dulu nenek moyangmu, dari zaman nenek moyangmu kan dikatakan segera tiba. Segera kan berarti cepat. Kan kalau dikatakan, oke, segera OTW.
Ya. Itu berarti segera, sedang, waktunya dekat. Tapi kenapa tidak datang-datang juga? Ya. Dalam kondisi seperti itu, Petrus menguatkan iman jemaat dengan menegaskan bahwa hari Tuhan itu pasti. Hari Tuhan itu pasti datang. Mengenai waktunya itu bukan urusan kita. Ya. Mengenai waktunya itu bukan urusan kita. Bukan kita yang menentukan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan karenanya Petrus membahasakan dalam ayat 8, Petrus bahasakan begini, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun itu sama seperti 1 hari. Persoalan waktu itu urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, waktu Tuhan yang dipakai. Dan karena itu, sikap orang percaya dalam masa penantian jangan berpusat pada diri sendiri, tapi mari berpusat kepada Tuhan. Kapan kita berpusat pada diri kita sendiri, maka yang akan kita pakai adalah ukuran waktu kita. Itu kalau kita berpusat pada diri kita sendiri, maka kita mengukur waktu segera datang itu kita pakai ukuran kita. Karena kita memakai ukuran kemanusiaan kita, maka jangan heran karena ukuran kita yang kita pakai, mana Tuhan tidak datang. Akhirnya orang bosan, orang jenuh, kecewa, ya. Bahkan marah. Ya. Kalau sudah bosan atau jenuh, kecewa, marah, ini dengan mudah orang bisa dipengaruhi dan disesatkan. Yang seharusnya setiap orang percaya itu harus berpusat kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan, kita mengakui ya waktu Tuhan yang benar. Kedaulatan Tuhan, Tuhan yang menentukan. Dan memang sudah dikatakan bahwa waktu Tuhan itu siapapun kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu. Tapi dikatakan pasti. Pasti. Dalam Injil Markus tadi itu dikisahkan dan ditegaskan bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Dan karena kita tahu bahwa hari Tuhan itu pasti datang dan persoalan waktu itu bukan urusan kita, maka yang seharusnya yang kita lakukan adalah mari mempersiapkan diri dengan baik. Itu yang harus dilakukan, mempersiapkan diri dengan baik. Jika orang percaya berpusat pada Tuhan, maka dia tidak akan pernah jenuh atau bosan atau marah menantikan waktu Tuhan. Karena dia mengakui penuh kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan janji, pasti digenapi. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang janji, pasti digenapi. Kalau Tuhan sudah janji dan sudah katakan bahwa Ia akan segera datang, maka pasti Dia datang. Kalau ternyata sampai sekarang ini janjinya belum tergenapi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Kalau sampai dengan saat ini belum tiba waktu itu atau hari Tuhan itu berarti ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, bahwa Tuhan sedang sabar. Tuhan sedang sabar untuk memberikan kesempatan bagi umat bertobat. Jadi jangan hidup seenaknya, ya, semau kita, dengan mengatakan toh juga tidak datang-datang juga. Jangan. Karena kalau dia belum datang, itu adalah kesempatan. Dia bersabar untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang supaya setiap orang itu bertobat. Mengapa? Mengapa kesempatan ini diberikan? Supaya semua orang bertobat. Karena Tuhan tidak mau umatnya itu binasa. Tuhan tidak mau kita binasa. Makanya kesempatan sekarang ini diberikan kepada kita untuk bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari Tuhan pasti tiba. Memang tidak seorang pun yang tahu.
Karena itu, tema kita mengatakan, tetaplah menanti dengan tekun, tetaplah menanti dalam kebenaran. Menanti dalam kebenaran itu sama artinya dengan menanti sambil kita mempersiapkan, sambil kita membersihkan diri kita. Dalam mempersiapkan kedatangan hari Tuhan, dalam kita mempersiapkan atau menanti datangnya hari Tuhan, hal yang perlu untuk kita ketahui supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam masa penantian. Ini hal yang perlu diketahui. Pertama, saya mencatat dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya lihat bahwa ketika hari Tuhan itu datang, firman Tuhan katakan, bukan pendeta Yulia, tapi firman Tuhan katakan bahwa ketika hari Tuhan itu datang, semua unsur-unsur yang ada di dalam dunia ini dimusnahkan. Semua unsur-unsur yang ada dalam dunia ini dimusnahkan. Segala kemegahan, segala kebanggaan, segala kenikmatan, segalanya yang ada yang kita miliki di dalam dunia, unsur-unsur dunia yang sifatnya dunia, semua yang ada saat ini yang kita miliki, kemegahan, kebanggaan, itu ternyata akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Dan karena itu tidak apa-apa, nikmati kehidupan, tapi jangan lupa bahwa semuanya itu akan musnah. Dan ketika kita menyadari bahwa ternyata semuanya ini akan hilang, akan lenyap, akan musnah, berarti saya harus persiapkan diriku untuk menerima keabadian, untuk menerima sesuatu yang kekal. Pertama, semua unsur dunia yang ada sekarang ini, yang menjadi kebanggaan, kemegahan dunia, hancur, musnah. Dan yang kedua, ketika ia datang, maka jadi dia tidak hanya sampai di memusnahkan semuanya, tetapi hal yang kedua, ketika dia datang, semua yang sudah dimusnahkan, dikatakan semuanya itu akan dibaharui. Langit dan bumi ini akan dibaharui menjadi yang mulia dan abadi. Tentunya kan kita mau ke sana kan? Kita mau yang mulia, kita mau yang abadi, kita mau untuk menempati dan menikmati langit baru dan bumi yang baru. Itu yang kedua ketika dia datang. Kalau kita mau, persiapkan diri dengan baik. Supaya kita dapat menempati tempat yang mulia dan abadi, sekali lagi persiapkanlah diri, teruslah menanti dalam kebenaran. Bagaimana menanti dalam kebenaran? Ayat 14 katakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Itu supaya kita bisa menempati langit baru, bumi baru, bisa menikmati kemuliaan dan keabadian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sekitar kita banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam ketidakbenaran. Harta, tahta, atau jabatan, atau cinta bagi orang-orang muda. Di sekitar kita. Dulu orang cuma katakan harta, tahta, dan cinta. Tapi sekarang sudah lebih banyak lagi yang bisa menggoda kita, orang percaya, untuk jatuh pada ketidakbenaran. Di sekitar kita, sama dengan orang-orang di Asia Kecil, jemaat di Asia Kecil, di sekitar kita itu banyak orang-orang yang mengolok-olok kita, yang mengejek kita, mengucapkan ujaran kebencian terhadap kita. Kita bisa jatuh pada kemarahan. Tapi firman Tuhan dalam Yakobus katakan bahwa kebenaran itu marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita bisa jatuh dalam perbuatan dosa ketika iman kita tidak kuat menghadapi orang-orang yang mengolok-olok kita, mengejek kita, mengucapkan ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya. Dan karena itu dalam masa-masa penantian di Minggu Advent yang kedua saat ini, firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita semua, tetaplah hidup benar walaupun di sekitar kita banyak ketidakbenaran. Minta hikmat dari Tuhan, minta kuasa dari Tuhan untuk memampukan kita tetap benar di tengah-tengah ketidakbenaran.
supaya ketika Ia datang, supaya ketika hari Tuhan itu tiba, maka kita mendapat bagian dalam kemuliaan yang abadi di langit dan bumi yang baru. Minggu Advent yang kedua mau mengajak kita untuk bersensura morum, kakak-kakak ki kaleta. Mari introspeksi diri. Banyak orang yang suka meneropong kehidupan orang lain dan dia tidak teropong dirinya. Kita diajak untuk bersensura morum, introspeksi diri. Kalau ternyata hari ini Tuhan datang, apakah kita sudah siap? Ya. Diajak bersensura morum untuk memperbaharui sikap penantian kita, supaya kita tidak hanya terbuai dininabobokkan oleh dunia ini, tetapi bagaimana kita menanti dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Sekaligus dalam masa penantian ini, kita bersyukur bahwa banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya yang menyenangkan, tetapi berbagai pergumulan itu juga disyukuri, karena apa, di dalamnya kita semakin kuat untuk menjalani kehidupan ini. Dan juga termasuk kita mensyukuri peristiwa Tuhan menghadirkan organisasi Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang kemarin di tanggal 4 Desember boleh berhari ulang tahun yang ke-54. Banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di masa-masa penantian, itu semakin menguatkan iman kita akan kehadiran Tuhan, dan karena itu tetaplah hidup dalam penantian yang benar di hadapan Tuhan. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kalau ternyata Tuhan segera datang, entah hari ini atau besok, apakah Dia menemukan kita dalam sikap menanti dengan benar? Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Bertobatlah, supaya Dia mendapatkan kita tanpa noda dan celah untuk menempati langit yang baru dan bumi yang baru. Keabadian yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saya menjemput, mari Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri dalam memperingati 54 tahun perjalanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Kita mengumandangkan himne PWGT. Namamu
Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, Bapa yang begitu baik, yang senantiasa menyatakan kasih karunia atas kehidupan kami. Kami dilayakkan untuk menyembah-Mu saat ini. Semoga penyembahan kami ini berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami, mengingatkan bahkan menegur kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu menghayati bahwa hari Tuhan segera datang, supaya kami mempersiapkan diri atau kehidupan kami. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, supaya kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kami tidak sia-siakan, tapi ini adalah kesempatan untuk kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan hari Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Kami mengaminkan bahwa sumber hidup, sumber segala yang kami harapkan adalah dari Tuhan. Hamba-Mu mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam perjuangan saat ini mencari lapangan pekerjaan. Situasi dengan masih mewabahnya pandemi COVID-19 adalah saat-saat yang sulit, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu tetap berikan semangat bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Dengan mengandalkan Tuhan, tekun atau bersabar, maka Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan orang tua kami dalam jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini, yang telah menjalani masa tua, tetap berikan semangat dan sukacita untuk menikmati hari tua dengan bahagia di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam persekutuan. Mendoakan anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan dalam jemaat-Mu, berikan pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Yang sakit Tuhan, dalam lembaran warta jemaat ada tercantum beberapa nama anggota jemaat yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah, sementara menjalani perawatan, sedang dalam proses pemulihan, ataukah mungkin masih ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat. Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kami memohon kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi terus mengandalkan Tuhan bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Walaupun hidup ini syarat dengan berbagai tantangan atau pergumulan, kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan, begitu setianya Tuhan memelihara kehidupan kami. Segala berkat Tuhan nyatakan untuk mencukupkan apa yang kami butuhkan.
Dan karena itu kami mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan sampai dengan saat ini. Secara khusus kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang bertambah anggota keluarga lewat kelahiran, yang meraih keberhasilan atau kesuksesan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan, sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Kiranya hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, panitia, beri hikmat Tuhan untuk dapat menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh berlangsung bagi kemuliaan Tuhan untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Keramat di sini. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam masa pandemi, kami harus menata pelayanan terlebih dalam bulan Desember untuk menyambut dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Dan karena itu Tuhan memberikan hikmat untuk komisi yang menangani, untuk pengurus atau panitia yang ada di masing-masing OIG, sehingga pelayanan boleh ditata, dilangsungkan dengan baik, dan dalam semua itu hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur sebagai gereja Toraja, di mana Tuhan menghadirkan organisasi persekutuan wanita gereja Toraja, yang dalam perjalanannya boleh mencapai usia 54 tahun. Terima kasih ya Tuhan, ungkapan syukur untuk segala karya yang boleh dihasilkan oleh para wanita gereja Toraja. Tuhan terus memberikan hikmat untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menciptakan kesejukan baik dalam keluarga, di tengah-tengah persekutuan, pun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Di beberapa daerah akan melaksanakan pemilu kada. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan akan menolong, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan damai, dengan tenang, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan melingkupi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kehidupan kami semua di minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Yang
Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan pengharapan dan nantikanlah Tuhan dalam kebenaran. Tuhan akan menjadi pegangan kami. Karena itu arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat 1 minggu ke depan. Pertama-tama, atas nama seluruh warga jemaat Kramat, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia yang telah melayani kita siang hari ini dan bersama rekan-rekan majelis, bahkan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam warta jemaat. Baptisan Kudus. Rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus akan diadakan pada ibadah Natal 25 Desember tahun 2020 bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin membaptiskan anak atau keluarganya agar menghubungi kantor gereja. Berikutnya niat nikah. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudara Thomas Irangga Susilo dan Saudari Wulan Septiani Pata pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 9.30 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Kramat. Mohon dukungan doa warga jemaat. Penerimaan anggota dari Gereja Taksih Asas ke Gereja Toraja. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 akan dilakukan penerimaan dan pengakuan Saudari Alian Mursa Latiufin untuk menjadi anggota Gereja Toraja pada ibadah jam 9.30 WIB. Demikian untuk diketahui. Amplop Natal sudah tersedia bersama amplop PSB di kotak PSB. Dipersilahkan mengambil sesuai dengan nama dan nomor masing-masing. Untuk kesehatan kita bersama tetap mentaati protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebaiknya pakai face facial. Demikian warta jemaat untuk kita ketahui bersama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah, mari jemaat berdiri, kita menyanyi. Sejarah perjalananmu
lakolino ku bisa otona katuan lino ia motu Yesus Karistu buang dia dulu salamat natelino. Yesus Kristus katuan lino Yesus Kristus buang masukan kamu mintu tolino talima mito temo Soro lako kita mai mokomi etau na puang pakaleleani pakarebani lakolino bisa otona katualino motu Yesus Karistu buang sia dulu salamat natelino mai mokomi etau na puang pakaleleani pakarebani lakolino bisa otona katuan lino ia motu Yesus Karistu buang sia dulu salamat natelino dulu salamat natelino